Jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya. Itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa. Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Sebut aja namanya, Sebut aja namanya. Abraham Samad. Ya, bener nggak? Oh, ini baru pertama kali nih. Ingat, coy. Sebentar, Dua orang minta maaf. Semua persiapan untuk menghadapi proses hukum memang dikoordinir oleh Bang AS. Dikoordinir saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, dalam diskursus ijazah palsu ini ada hal yang tidak pernah dibahas sama sekali, sahabat ya, terkait soal keterlibatan Abraham Samad, dan itu dibongkar sendiri oleh orang internalnya, yaitu si Gofur, pada saat ada acara debat di salah satu TV nasional. Luar biasa bagaimana perang daripada Abraham Samad dari awal sampai hari ini. Dan saya sendiri tidak kaget karena hal itu juga sudah pernah disampaikan oleh Rismon Sianipar. Nah, hanya saja bahwa ini juga memberikan satu sinyalemen bahwa memang Pak Jokowi ini dikeroyok dari beberapa lini. Entah apa yang membuat Abraham Samad begitu sangat kecewa terhadap Pak Jokowi. Apakah karena dulu tidak jadi masuk menjadi wakil presiden, pada saat dia digadang-gadang bahwa dia yang akan mendampingi Pak Jokowi, atau apalah yang terjadi sesungguhnya hanya Abraham Samad dan Tuhan yang tahu. Yang pasti kelihatan dari penjelasan si Gofur ini, dendam kusumat itu dimiliki oleh Abraham Samad, sahabat. Oleh karena itu sesungguhnya memang saya juga dulu kaget saat Abraham Samad tidak jadi tersangka. Padahal lebih awal dia sudah dipanggil oleh penyidik, dan saat itu kita melihat bagaimana Abraham Samad mau renge-renge, seolah-olah sangat kutang-kutang, sangat jauh berbeda ketika dia speak up, ketika dia orasi bagaimana dia melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi. Tapi ketika mendapatkan panggilan polisi, nyalinya ciut. Itu yang saya herankan, kenapa bisa waktu itu dilepas, tidak dijadikan tersangka. Yang awalnya kan kalau kita lihat ada 12 orang ya yang dipanggil, salah satunya itu Abraham Samad, sahabat. Nah, ternyata sekali lagi bahwa memang perannya cukup besar. Bahkan seringkali rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk pertemuan, atau kantornya untuk dijadikan sebagai tempat diskusi oleh tim roti bakar ini, sahabat ya. Dan ini fakta yang saya kira sekali lagi membuka mata kita bahwa betapa Pak Jokowi memang dikepung dari berbagai lini. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek video cuplikannya. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya lah. Karena Bang Rismon kan juga sudah menyampaikan, jadi kita buka-bukaan aja lah. Sebut aja namanya, AS. Sebut aja namanya. Abraham Samad. Ya, bener nggak? Oh, ini baru pertama kali nih. Ingat, coy. Sebentar, Dua orang minta maaf. Semua persiapan untuk menghadapi proses hukum memang dikoordinir oleh Bang AS. Dikoordinir saya katakan. Dikoordinir itu kita bertemu untuk menyiapkan strategi pembelaan hukum. Kami berdialog dan berdiskusi dengan para klien, dengan para kuasa hukum. Tujuannya adalah untuk menyiapkan langkah-langkah hukum ke depan, termasuk juga ada rekan saya di sini, Bang Jahmada Girsang. Kami rapat dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, kadang-kadang juga di tempatnya Bang AS. Bang AS menyediakan ruangannya, menyediakan makan, dan kemudian semua berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran di situ. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh Bang Rismon. Oh iya, oke. Abdul Ghafur, saya nggak kenal Anda. Iya. Ya, Anda yang masuk ke kasus ini. Bang Rismon kasih apa buat pengacara-pengacara ini? Red. Punya mana? Kali ini saya sangkal Anda semua. Oke, silakan. Apa karyamu sama Rismon? Oke, baik.
jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya. Itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa. Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Malam ini kena. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. Jadi sekali lagi dari paparan ini memang Abraham Samad sangat layak untuk menjadi tersangka karena dia berada di balik skenario bagaimana Pak Jokowi ini dipermalukan, sekalipun dia bungkus bahwanya strategi di dalam membuat atau di dalam mendampingi klaimnya. Karena ada pengakuan dari si Gofur ini yang terang-benderang mengatakan bahwa dari awal sampai saat ini katanya itu Abraham Samad punya peran yang sangat luar biasa. Bagaimana membahas soal strategi terkait dengan kasus ijazah palsu ini, sahabat ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Kira-kira apa yang membuat Abraham Samad begitu bersemangat mempermalukan Pak Jokowi? Ya silakan sahabat-sahabat memberikan komentarnya, tulis di kolom komentar di bawah ya. Yang pasti kalau saya melihat bahwa situasi yang ada sebagaimana yang selalu kita sampaikan dari awal sampai hari ini, bahwa memang kasus ini tidak berdiri sendiri, dia bukan kasus yang ideal terkait soal hukum, memang lebih persoalan politiknya. Makanya tidak mengherankan banyak tokoh-tokoh politik yang terseret namanya, salah satunya itu adalah Pak JK juga, karena biar bagaimanapun Pak JK ini kan mantan ketua Golkar, jadi beliau ini adalah politisi yang juga pengusaha. Justru ini yang sangat berbahaya. Nah, Abraham Samad ini kan orang Makassar juga, jadi sama dengan Pak JK, Said Didu. Ya, kelompok-kelompok ini semua ya memang selama ini kalau kita melihat dari gerakan politik yang dibangun di Pilpres 2024, ya memang berbeda haluan lah. Dia memang tidak di gerbong Pak Jokowi atau di gerbong Pak Prabowo Gibran ya, tapi ada di pihak sebelah. Oleh sebab itu sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi ini adalah merupakan ajang balas dendam terhadap Pak Jokowi karena mereka kalah dalam kontestasi yang mereka lewati bersama-sama. Tetapi apapun itu sahabat, kita akan melihat dalam progres kasus ini karena hari ini sudah berada di pengadilan ya. Tinggal kita melihat bagaimana jaksa, maksud saya sudah masuk P21 ya, sudah dikirim berkasnya ke kejaksaan. Tinggal kita mau mendengar bagaimana rilis dari kejaksaan, apakah ini bisa P21 cepat atau tidak. Yang pasti kita berharap bahwa kasus ini P21 cepat, sehingga dengan sendirinya persidangan bisa berjalan pada saat bulan 5 nanti. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya dan ini menjadi edukasi buat kita semua bahwa apa yang terjadi di permukaan belum tentu itu yang terjadi di belakang layar, dan sesungguhnya yang asli itu yang terjadi di belakang layar, dan itu terjelaskan dari video yang disampaikan oleh si Gofur ini, di mana selama ini Abraham Samad sangat aktif terlibat di belakang layar mulai dari awal sampai hari ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.